Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Mazmur 32 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia, yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tangan-Mu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku ku beritahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan Engkau menjaga aku, Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah. Hai orang-orang benar, bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Mazmur 32 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Lebih daripada penampilan luar, ditulis oleh Tom Felton. Kisah inspiratif, Hose, seorang yang baru percaya,
sedang mengunjungi gereja tempat saudara laki-lakinya berbakti. Ketika ia memasuki ruang kebaktian, saudaranya sempat terkejut saat melihatnya. Karena Jose mengenakan kaus, tato-tato yang memenuhi kedua lengannya terlihat jelas. Saudara Jose menyuruhnya untuk pulang dan mengenakan baju lengan panjang. Karena banyak dari tato tersebut menunjukkan masa lalu Jose. Kontan Jose merasa dirinya sangat kotor. Namun, seorang pria kebetulan mendengarkan percakapan kedua saudara itu. Ia lalu mengajak Jose menemui pendeta gereja tersebut, sambil menceritakan apa yang terjadi. Sang pendeta tersenyum dan membuka beberapa kancing bajunya, lalu menunjukkan tato besar pada dadanya, jejak dari masa lalunya sendiri. Ia meyakinkan Jose bahwa karena Allah telah menyucikannya luar dalam, Jose tidak perlu menutup-nutupi lengannya. Daud mengalami sukacita karena disucikan oleh Allah. Setelah mengakui dosanya kepada Allah, sang raja menulis, "Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi." Ia kini dapat bersorak-sorai bersama orang-orang jujur. Rasul Paulus kemudian mengutip Mazmur 32 ayat 1-2 dalam Roma 4 ayat 7-8. Suatu bagian yang menyatakan bahwa iman di dalam Tuhan Yesus membawa kita kepada keselamatan dan pembenaran di hadapan-Nya. Lihat Roma 4 ayat 23-25. Kesucian kita di dalam Tuhan Yesus jauh lebih dalam daripada penampilan luar. Karena Dia mengetahui dan menyucikan hati kita, kiranya kita bersukacita dalam karya penyucian-Nya hari ini. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Apa saja dosa masa lalu yang pernah sulit Anda lepaskan? Apa artinya diubahkan dan disucikan oleh iman dalam Yesus? Hal ini patut kamu ketahui. Meski sebagian Mazmur Daud berisi informasi pada keterangan pembuka mengenai konteks sejarah yang melahirkan Mazmur tersebut, tidak demikian dengan Mazmur 32. Mazmur ini hanya menunjukkan Daud sebagai penulis dengan keterangan, nyanyian pengajaran. Terlepas dari kurangnya informasi terkait latar belakangnya, beberapa ahli meyakini bahwa Mazmur 32 adalah tembang pendamping Mazmur 51, yang menggambarkan pertobatan Daud setelah berdosa dengan Batsyeba. Mazmur 32 memang jelas memuat unsur pengakuan dosa dan pertobatan, tetapi tidak berarti isinya terkait dengan peristiwa Batsyeba. Kita perlu berhati-hati dalam membuat asumsi mengenai teks Alkitab, dan sebaiknya tidak mengatakan lebih atau kurang daripada yang tertulis dalam Alkitab. Doa saya menyertai saudara sekalian. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani.
Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.